Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriana dengan NIM 2060031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kecakapan hidup, tujuan kecakapan hidup, dan jenis kecakapan hidup. Yang pertama, pengertian kecakapan hidup. Menurut tim pengembang ilmu pendidikan 2007, kecakapan hidup yaitu kecakapan untuk melakukan adaptasi dan perilaku positif yang memungkinkan individu untuk melakukan reaksi secara efektif dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan sehari-hari. Kecakapan hidup pada intinya lebih menekankan pada penguasaan kecakapan yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh mental yang memadai dan kompetensi bagi kelompok remaja dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya yaitu tujuan dari kecakapan hidup. Tujuan utama dari pendidikan kecakapan hidup adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan dirinya, sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup sehari-hari. Adapun secara khusus tujuan pendidikan kecakapan hidup, yaitu yang pertama memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan, penghayatan, dan penerapan nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Yang kedua, memberi bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik agar berfungsi dalam menghadapi masa depan yang syarat persaingan dan kerjasama. Yang terakhir yaitu jenis kecakapan hidup. Menurut Depdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa berdasarkan konsepnya, kecakapan hidup dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kecakapan hidup generik dan kecakapan hidup spesifik. Masing-masing kecakapan dapat dibagi menjadi sub-kecakapan. Kecakapan hidup generik terdiri dari kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri dan kecakapan berpikir. Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sekaligus sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kecakapan berpikir mencakup antara lain kecakapan mengenali dan menemukan informasi, mengolah dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif. Sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama. Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik atau kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional. Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual, sedangkan kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional terbagi atas kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.